Langsung aja kita mulai. Coming up. Yang pertama adalah ketika kita opening nih, biasanya kesalahan yang terjadi yang tidak sesuai dengan KBBI adalah penggunaan kata yang terhormat dan yang kami hormati. Biasanya kalau misalnya opening, dimulai dengan selamat datang dan selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Kemudian yang kedua, dan kami juga ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Bapak siapa gitu misalnya. Nah, itu kan pengulangan ya. Jadi yang namanya yang terhormat itu cuma ada satu yang paling. Nah, kalau misalnya kalian udah menggunakan yang terhormat nih untuk yang pertama yang paling tinggi, misalnya Bapak Gubernur, untuk yang ke bawahnya jangan pakai yang terhormat lagi, tapi pakailah yang kami hormati. Next, ketika kita mempersilahkan seseorang untuk memberikan sambutan atau untuk maju ke atas panggung untuk membuka sebuah acara. Nah, kesalahan yang biasanya terjadi adalah MC-nya ini ngomong waktu dan tempat kami persilahkan. Oh my god, that is totally wrong. Karena waktu dan tempat nggak bisa dipersilahkan. Yang bisa dipersilahkan adalah orangnya, narasumbernya, atau tamunya. Jadi kalian persilahkanlah orangnya atau tamunya. Jangan waktu dan tempat. Langsung aja misalnya, kami persilahkan kepada Bapak Anies Baswedan untuk maju ke atas panggung. Alright? Selanjutnya ke kata persilahkan atau silakan. Ini kita bedah ya, karena ini sudah menjadi kontroversial. Karena misalnya aku lagi nge-MC nih, kadang-kadang aku bilang kepada Bapak Anies Baswedan dipersilahkan. Nah, itu suka ada yang menyalahkan. Mai harusnya bukan dipersilahkan, tapi disilahkan. Jadi nggak pakai per gitu. Nah, aku jadi curious kan, sebenarnya yang sesuai dengan KBBI itu seperti apa sih, ya kan? Kita bedah dulu, ini dari pronunciation-nya. Jangan pakai H, itu yang paling penting. Jadi, silakan, persilakan, jangan pakai H, itu dari pronunciation-nya. Nah, kalau dari katanya, kalau kita cek ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata kata yang tersedia adalah silakan. Nah, terus aku bingung nih, sebenarnya boleh nggak sih disambungin sama imbuhan di, jadi disilahkan atau dipersilahkan? Nah, karena ragu, aku sudah sampai menanyakan kepada ahli bahasa di Sekretariat Negara ya ini ya. Nah, ternyata kalau bisa kata-kata tersebut itu jangan diberi imbuhan di. Jadi langsung saja persilakan atau silakan. Kedua kata itu benar ya. Jadi langsung aja misalnya kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan kami persilakan. Oke, moving on ke kata sesuai dengan KBBI selanjutnya. Ini sebenarnya bukan ejaan atau pakai imbuhan atau gimana ya. Ini hanya pronunciation aja. Kadang-kadang kita sering banget mengucapkan kata saudara-saudara, ya kan? Nah, kalian harus make sure kalau pronunciasinya bukan saudara-saudara, oke? Jadi bukan cuma bahasa Inggris aja yang pronunciation-nya harus benar, bahasa Indonesia juga kita harus benar pengucapan katanya. Seperti apa? Coba ulangi lagi. Saudara-saudara. Saudara-saudara. Saudara, bukan saudara, oke? Nah, selanjutnya, biasanya kalau misalnya agendanya mau berganti nih, si Master of Ceremony ini suka bilang untuk mempersingkat waktu langsung saja gitu kan lah. Nah, berdasarkan KBBI itu tuh salah, karena waktu tidak bisa disingkat-singkat. Yang bisa disingkat adalah kata misalnya gitu kan. Kalau waktu nggak bisa disingkat, tapi bisa apa? Bisa dihemat atau diefisiensikan. Nah, jadi diubah aja kalimatnya menjadi misalnya nih, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk kepada acara berikutnya, yakni sambutan-sambutan. Berkaitan dengan mengganti agenda atau ke acara selanjutnya, kadang-kadang seorang MC juga sering banget kepleset ngomong menginjak ke acara berikutnya. Nah, kata menginjak ini sesuai dengan KBBI memang benar ya, tapi biasanya digunakan untuk jangan menginjak rumput. Nah, kalau ke acara berikutnya, jangan menggunakan menginjak, gunakanlah kalimat lain misalnya masuk ke dalam acara berikutnya. Atau langsung saja, acara selanjutnya adalah gitu. Karena kalau kata menginjak ini kita gunakan untuk masuk ke acara berikutnya, kayaknya kesannya agak rancu gitu. Menginjak ke agenda berikutnya, agak rancu. Jadi gunakanlah kata-kata yang lebih simple seperti acara selanjutnya adalah. Sesimpel itu guys. Gak usah banyak improvisasi yang malah melanggar KBBI. Selanjutnya, ini nggak pakem sih, tapi untuk pengetahuan kita aja bahwa kalau misalnya lagi ada acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, biasanya kan ada kata-kata hadirin dimohon berdiri. Nah,
Ada yang tidak setuju dengan kalimat ini, walaupun ini udah widely used ya, udah digunakan di mana-mana, bahkan di acara kenegaraan pun kata-katanya hadirin dimohon berdiri, kayak udah pakem banget gitu. Nah, ternyata dari kalimat hadirin dimohon berdiri ini banyak beberapa ahli bahasa yang tidak terlalu setuju. Karena kenapa? Karena jadi rancu, siapa yang meminta mereka berdiri gitu loh. Nah, makanya ada beberapa ahli bahasa yang pengennya tuh jangan hadirin dimohon berdiri, tapi langsung saja kami mohon hadirin untuk berdiri. Jadi kan jelas tuh siapa yang memohonnya, yaitu si kami ini. Gitu, jadi balik lagi ke kalian, apakah menurut kalian hadirin dimohon berdiri itu udah cukup lengkap? Kalau misalnya belum, ya marilah kita ikuti beberapa ahli bahasa ini dengan menyebutkan kami mohon hadirin untuk berdiri. Last but not least, ini juga kalimat yang selalu digunakan padahal salah. Kalimat ini berasal dari salah satu presenter kondang zaman dulu yang sekarang sudah jadi anggota DPR. Siapa coba? Kalian pikir aja sendiri deh ya. Tapi dia sering banget waktu masih jadi presenter dulu, cara menutup acaranya itu dengan kalimat mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Coba kita renungkan, ada yang salah nggak di situ? Ayo, ada yang tahu nggak apa yang salah? Yang salah adalah kata salah di situ diulang 2 kali. Nah, sebenarnya penggunaan salah di sini adalah kata keterangan kan, yang sebenarnya tidak perlu diulang 2 kali. Mungkin yang perlu diulang adalah katanya nih. Jadi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Bukan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Gitu. Jadi kedepannya nih, supaya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ketika ada public figure yang mungkin kata-katanya itu sudah membumbung tinggi, mungkin kata-katanya itu sudah terkenal, jangan langsung dijiplak atau diikutin, tapi ditelaah dulu, dianalisis dulu apakah sudah sesuai dengan KBBI atau tidak, supaya tidak terjadi kesalahan yang diduplikasi lagi oleh orang lain. Jadi mulai sekarang kalau kita menutup acara, bukan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, tetapi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Alright guys, itu dulu pembahasan kita mengenai kata-kata yang sering kali salah digunakan oleh seorang Master of Ceremony yang tidak sesuai dengan KBBI. Kalau misalnya kalian punya mungkin kata lain yang belum kita ketahui, atau mungkin pengen menyanggah kata-kata yang sudah aku ucapkan, silahkan komen di bawah, kita bahas bareng-bareng bagaimana cara menjadi Master of Ceremony yang sesuai dengan KBBI. Sampai di sini dulu, terima kasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat untuk karir per-MC-an kita, semoga makin keren dan makin jaya, oke? Thank you so much for watching my video, don't forget to leave a like, comment, and subscribe, bye-bye!